Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel YouTube aku. Dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Nah, di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, karena ini udah memasuki awal bulan dan di sini aku mau bikin untuk budgeting. Sebelum ke budgeting, di sini aku mau evaluasi dulu ya teman-teman untuk anggaran minggu keempat atau minggu terakhir. Jadi di sini aku mau evaluasi dulu. Nah, ini aku udah persiapkan untuk tulisannya karena sebelumnya juga aku udah evaluasi untuk minggu kedua dan ini adalah evaluasi untuk minggu terakhir. Nah, di sini udah banyak yang kosong ya teman-teman karena memang untuk bulan ini kebutuhan itu makin meningkat. Dan aku juga karena kemarin itu ada acara manasikan juga, akhirnya banyak banget dana yang terpakai. Nah, ini udah aku kesini aja, ini tuh udah banyak banget yang kosong. Cuma tinggal yang tersisa itu di uang jajan anak dan dana skincare. Dan di sini untuk uang jajan anak yang tersisanya itu cuma 11.500. Dan ini alhamdulillah yang penting masih ada sisa ya teman-teman dan aku nggak over budget. Kemudian yang terakhir itu ada di dana skincare, itu terpakainya itu 50.000 dari anggaran 100.000. Nah, ini ya teman-teman, jadi aku langsung aja tulis di situ untuk sisanya. Kemudian di sini aku jumlahin dan total keseluruhannya itu adalah 61.500. Dan alhamdulillah ya teman-teman, biarpun sisanya itu nggak terlalu banyak, yang penting di sini tuh aku nggak over budget, malahan masih ada sisa ya teman-teman, dan sisanya itu bakalan aku jadikan untuk dana darurat nanti. Siapa tahu nanti aku butuh untuk kondangan atau mungkin untuk keperluan sekolah, nanti aku mau ambilnya tuh dari sini. Karena sejujurnya untuk di sini tuh aku tidak menganggarkan untuk dana darurat ya teman-teman, karena untuk income yang aku kelola ini ngepas banget, dan di sini juga untuk income yang aku kelola ini memang tidak termasuk untuk kebutuhan suami atau kebutuhan yang seperti bensin gitu, itu nggak termasuk ya teman-teman. Jadi di sini hanya untuk kebutuhan saja, cuma di sini tuh udah ngepas banget, makanya untuk dana darurat ini nggak aku siapin. Nah, ini mau aku taruh ya teman-teman ke dalam toples dan itu aku tulis aja 61.000 untuk sisa di bulan September ini. Dan ini alhamdulillah aku udah 2 bulan ini nerapin kayak gini ya teman-teman. Jadi sisanya itu aku sisihin aja dulu untuk dijadikan dana darurat gitu. Nah, ini untuk sisa yang kemarin juga alhamdulillah belum terpakai gitu. Cuma nggak tahu ya, mungkin untuk bulan depan mungkin terpakai juga. Tapi menurut aku nggak apa-apa biarpun terpakai, yang penting di sini tuh untuk keuanganku aman ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mulai ke budgetingnya. Jadi seperti biasa untuk budgeting ini aku nggak pakai hiasan atau apapun itu, cuma pakai tulisan biasa ala kadarnya. Dan sebisa aku juga untuk budgeting ini, jadi aku budgeting ini senyamannya aku aja ya teman-teman. Tapi terkadang juga aku tuh sering juga ya teman-teman untuk melihat teman-teman di YouTube itu dengan cara budgetingnya, dan itu juga sedikit menginspirasi banget buat aku. Dan aku di sini juga nyadar diri ya teman-teman bahwa untuk budgeting yang aku lakukan selama ini masih banyak banget kekurangannya. Cuma di sini tuh aku udah memulai budgeting ini sebenarnya udah lama ya teman-teman. Jadi sebelum aku nge-YouTube ini, aku tuh udah lama banget untuk tulis menulis kayak gini, dan alhamdulillah memang kalau kita tulis kayak gini tuh anggaran kita itu bisa terarah dengan baik. Dan di sini juga aku tuh nggak banyak berubah dari dulu. Yang aku lakukan di budgeting aku ini memang seperti ini. Aku bagi dalam kategori kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Cuma itu ya teman-teman. Dan di sini kenapa sih aku tuh selalu memprioritaskan untuk nabung di awal? Karena di sini tuh aku benar-benar nyadar ya teman-teman. Di sini aku nggak bisa kalau misalkan aku menabung nunggu sisa, karena itu bakalan jatuhnya itu bakalan nggak bisa dan uangnya itu bakalan habis sebelum
akhir bulan gitu, dan akhirnya menabung enggak, tapi uangnya itu udah habis. Makanya di sini untuk menabung ini aku benar-benar jadikan kewajiban gitu. Nah, di sini juga aku nyadar banget akan menabung ini ya, teman-teman. Jadi dulu itu aku pernah punya sedikit pengalaman yang mungkin aku juga sering cerita di sini. Dulu itu aku pernah merasakan keuangan yang sangat buruk ya, teman-teman, dan akhirnya kadang juga aku tuh suka pinjam gitu sama tetangga. Cuma pengalaman yang menurut aku itu sangat pahit banget ya, teman-teman. Jadi waktu itu pernah pinjem, cuma akhirnya nggak tahu kenapa dia itu ternyata ngomongin di belakang gitu sama orang-orang, dan akhirnya di situ aku juga agak sedikit malu gitu ya, teman-teman. Dan mereka juga menjauh gitu sama aku, nggak tahu kenapa. Padahal di situ juga untuk pinjemnya itu cuma kepepet pas akhir bulan aja. Makanya di sini tuh aku untuk menabung ini sangat aku prioritaskan sekali ya, teman-teman. Setidaknya aku tidak ingin mengulangi lagi kejadian waktu itu, karena istilahnya pinjam enggak seberapa, tapi diomongin iya, jadinya menurut aku tuh daripada kayak gitu, mendingan aku rubah untuk keadaan keuanganku sejak dini. Dan menurut aku sih, kalau misalkan uang dana tabungan yang utama itu terpakai, menurut aku juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting di sini tuh kebutuhan kita itu tetap terpenuhi, dan ibaratnya kita tuh nggak pinjem sana sini ya, teman-teman. Jadi menurut aku nggak apa-apa kalau misalkan untuk dana tabungannya itu terpakai dulu. Dan ini aku udah keluarin untuk uang bulanan yang dikasih pas suami, dan ternyata tadi itu masih ada sisa 5.000 ya, teman-teman, di dompet pink aku. Itu aku nggak masukin ke dana darurat atau sisa uang di bulan September. Jadi nanti uangnya itu mau aku pakai aja buat jajan gitu. Nah, ini aku udah ke proses untuk memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar ya, teman-teman, sesuai dengan posnya masing-masing. Di sini untuk kategori kewajiban itu ada menabung 200.000, kemudian listrik 300.000, untuk wifi ini 100.000 karena di sini aku patungan sama adek. Untuk SPP sekolah anak aku yang TK itu 50.000, dan di sini untuk uang sampah 15.000. Jadi untuk total kewajiban yaitu ada 665.000. Kemudian di sini untuk dana kebutuhan yaitu ada beras 135.000, kemudian gas dan galon 100.000, belanja bulanan 300.000, dan belanja mingguan 600.000. Jadi total untuk kategori kebutuhan ini ada 1.135.000. Kemudian lanjut untuk di kategori lain-lain, di situ tuh ada untuk uang jajan anak 500.000, dana tak terduga 100.000, dana hiburan 100.000, dan skincare 100.000. Jadi untuk total di kategori lain-lain yaitu 800.000. Dan ini alhamdulillah ya, teman-teman, uangnya udah aku masukin sesuai dengan posnya masing-masing. Di sini juga untuk budgeting dan evaluasinya udah selesai, dan ini untuk tabungan ini aku sisihin dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga saja ada sedikit manfaat yang aku salurkan di video ini. Dan di sini juga aku mohon maaf ya, teman-teman, jika masih banyak kekurangan di dalam video ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.